Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Awaning Tias, NIM 22014200053. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsepsi wawasan Nusantara dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Iwan Herdi Saputro, MSI. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa, yaitu artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Lalu kata Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Kata nusa berarti pulau-pulau atau kepulauan. Kata antara berarti diapit oleh dua hal. Jadi, Nusantara adalah pulau-pulau yang diapit oleh dua hal. Dalam hal ini adalah dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa untuk mencapai tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ibnu Sina dengan NIM 22014200060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi konsepsi wawasan Nusantara yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti secara luasnya yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup kehidupan Nusantara demi kepentingan nasional. Warga dan aparatur negara merupakan bagian dari keberagaman sekaligus penyelenggara kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya serta memandang kesatuan dan keberagaman sebagai bagian dari kekayaan kehidupan berbangsa. Hakikat wawasan Nusantara membuat kita untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman yang ada. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, bertindak secara utuh serta menyeluruh semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal itu juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan maupun individu. Nama saya Arif Safikri, NIM 22014200061. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya wawasan Nusantara. Terbentuknya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik geografis wilayah Indonesia, dan yang kedua adalah aspek sosiokultural masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek fisik geografis, seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil di dalamnya. Satu pulau dengan satu pulau yang lain, itu dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas. Dengan kondisi seperti itu, akan menyebabkan keterpisahan antara satu bagian wilayah negara dengan satu bagian wilayah negara yang lain. Selain itu, terdapat jarak yang jauh antara pusat dan daerah. Terbawa kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin kalau Indonesia itu rawan terjadi disintegrasi. Faktanya, sepanjang sejarah proklamasi, pemerintah hampir selalu dihadapkan oleh wilayah-wilayah negara yang ingin memisahkan diri, terutama wilayah-wilayah yang berada di ujung negara Indonesia.
Sedangkan dari aspek sosiokultural, masyarakat Indonesia itu diwarnai oleh banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan lainnya. Dengan kondisi seperti itu, besar kemungkinan negara Indonesia itu menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa negara Indonesia itu sering terjadi konflik antar masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tadi. Walaupun konflik-konflik tersebut tidak menyebabkan perpecahan bangsa, namun kenyataan tersebut harus dijadikan perhatian oleh semua pihak agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kondisi fisik, geografis, dan sosiokultural yang seperti ini, diperlukan cara pandang yang benar bagi segenap unsur bangsa atas kondisi negara Indonesia tersebut. Cara pandang yang benar itulah yang diajarkan oleh Wawasan Nusantara, yang mengajarkan bagi seluruh bangsa Indonesia agar kondisi wilayah negara kepulauan ini tidak terjadi disintegrasi. Begitu pula dengan kondisi masyarakat yang diwarnai berbagai macam perbedaan agar tidak menjadi pemicu konflik dalam masyarakat. Sejalan dengan Wawasan Nusantara, kita perlu memandang bahwa segala perbedaan dalam masyarakat itu bukan sebagai kondisi yang harus dipertentangkan. Namun, kita harus memandangnya sebagai kondisi kekayaan sosio-budaya yang harus dipertahankan dengan saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Musyaroh dengan NIM 2201420062 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iwan Hardi Saputro MSI. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang konsepsi wawasan Nusantara pada bagian landasan hukum wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 5 landasan hukum, yaitu antara lain yang pertama, landasan idil, yaitu berupa Pancasila. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil wawasan Nusantara, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, serta mengandung paham keseimbangan dan keselarasan. Maka, wawasan Nusantara mengarah kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, yaitu landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Yang ketiga, yaitu landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara adalah mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, nomor 4, landasan konsepsional berupa ketahanan nasional, merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional wawasan Nusantara terdiri dari beberapa ketetapan MPR. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 4, MPR 1973 tentang GBHN, bab 2, bagian E, yaitu sebagai berikut. Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya,
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang kedua, yaitu TAP MPR nomor 4, /MPR, /1978, pada rapat paripurna yang kelima, tanggal 21 sampai 22 Maret 1978, dalam sidang umum MPR RI, bulan Maret 1978, tentang GPHN. Yang terakhir yaitu TAP MPR nomor 2, /MPR, /1983, pada tanggal 12 Maret 1983, berisi mengenai pola dasar pembangunan nasional yang mencakup tujuan pembangunan nasional, landasan pembangunan nasional, asas-asas pembangunan nasional, model dasar dan faktor pembangunan, dan wawasan Nusantara. Nama saya Rahayu Kartika Putri, NIM 220142064. Selanjutnya yaitu asas-asas wawasan Nusantara. Jadi, asas wawasan Nusantara merupakan suatu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Lalu, apa saja sih asas wawasan Nusantara yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan, hendaknya mereka melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah dan mendapatkan kemerdekaan tersebut. Yang kedua yaitu keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang ketiga, yaitu kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat, yaitu solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya di setiap daerah. Yang kelima yaitu kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, yaitu kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut juga bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bangsa dan juga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Kusmawati dengan NIM 22014200085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep wawasan Nusantara, khususnya pada bagian tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara, yang pertama ada tujuan nasional, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 tersebut, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Yang kedua ada tujuan ke dalam. Wawasan Nusantara bertujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik aspek ilmiah maupun aspek sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalamnya adalah untuk menjunjung kepentingan nasional, serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Yang terakhir ada tujuan keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah
untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini dilakukan demi terciptanya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman, kita harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk menjaga dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Kita juga harus terus mengupayakan dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dengan mempelajari tujuan wawasan Nusantara, dapat menimbulkan jiwa nasionalisme dalam setiap warga Indonesia. Selain itu, memahami tujuan wawasan Nusantara juga dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Saya Nabila Amanda Octavia dengan NIM 2204120109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat fungsi utama tersebut antara lain adalah 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. 2. Sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial, budaya, serta aspek hankam. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik, dan geostrategi regional, serta upaya hankam lainnya. Di sini Indonesia dianggap sebagai suatu kewilayahan yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuatan yang dapat melindungi negara. 4. Sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Divani Sabardila, NIM 2201420122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Adalah posisi, cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah dengan NIM 22014200145.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki unsur dasar yang berbagi menjadi 3 bagian, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama adalah wadah. Wadah memiliki 3 bagian, yaitu wujud wilayah atau bentuk wilayah, batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah bagi kegiatan kenegaraan dalam wujud struktur politik. Yang kedua adalah tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum. Recht atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Machtsstaat. Yang ketiga adalah kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara, yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Yang kedua adalah wawasan Nusantara adalah isi. Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang dapat pada pembukaan UUD 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas. Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara menyangkut 2 hal yang esensial atau penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, rakyat Indonesia yang berkehidupan bangsa dan yang bebas, dan pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan kemerdekaan abadi, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah unsur wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah tata laku. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 hal, yaitu segi batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh. Dalam arti kemanunggalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua hal tersebut dapat mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan
kebersamaan, dan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air, serta sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Marinoviati, NIM 22014201666. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Topik pembahasan saya kali ini yaitu mengenai arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu arah pandang wawasan Nusantara yang ke dalam dan arah pandang wawasan Nusantara keluar. Arah pandang wawasan Nusantara ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tujuan arah pandang Nusantara ke dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua yaitu arah pandang wawasan Nusantara keluar. Arah pandang wawasan Nusantara keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi terciptanya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945. Tujuan arah pandang wawasan Nusantara keluar yaitu untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Sekian presentasi saya kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.